Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Razak Kamaluddin, saya kelas KTE, stambuk saya L131213137. Berikut saya akan menyampaikan materi atau memaparkan materi yaitu mengenai tumbuhan berkayu. Slide selanjutnya. Oke, kayu. Sifat kayu. Yang pertama, kayu itu tersusun atas bermacam-macam tipe sel. Yang kedua, arisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya yaitu longitudinal, radial, dan tanggensial. Yang kedua, hygroskopik. Yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Slide selanjutnya. Yang berikutnya yaitu bagian-bagian kayu. Yang pertama itu kulit. Kulit adalah bagian yang terluar. Kulit bertugas sebagai pelindung bagian yang lebih dalam pada kayu dan berpengaruh-pengaruh seperti iklim, serangan serangga, dan jamur, ataupun pengaruh dan gangguan mekanik. Yang kedua itu kambium. Kambium itu merupakan jaringan yang berupa lapisan tipis dan bening yang melingkari pohon. Tugas kambium ke arah luar membentuk kulit yang di mana atau yang baru dalam keadaan berbentuk kayu yang baru. Yang ketiga itu kayu gobal. Kayu gobal adalah bagian kayu yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup, masih berfungsi. Karenanya tugas kayu global adalah menyalurkan bahan makanan dari daun ke bagian-bagian pohon yang lain. Yang keempat itu kayu teras. Kayu teras adalah bagian kayu yang terdiri dari sel-sel yang sudah tua dan mati, sehingga tidak berfungsi lagi. Kayu teras ini berfungsi sebagai pengaruh tumbuhnya pohon. Baik, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu yang kelima, hati. Hati merupakan bagian kayu yang ada di pusat. Hati ini asalnya dari kayu awal, yaitu kayu yang pertama harus dibentuk oleh kambium dan bersifat rapuh. Keenam itu serat. Serat atau arah dan ukuran serat ini pada tiga jenis yaitu berbeda-beda. Beberapa kayu berserat lurus, ada juga yang berserat terpilin, terpadu, terombak. Ada juga ukuran seratnya sangat kecil, sedang, maupun besar. Serat merupakan susunan sel kayu yang bentuknya seperti eh, gelendong dan jenjang panjang. Ukuran relatif sel-sel kayu disebut tekstur. Yang ketujuh, pori-pori. Ukuran besarnya lubang pori-pori pada bagian tiap jenis kayu yaitu terkadang berbeda-beda. Kedelapan yaitu jari-jari kayu. Jaringan kayu dibentuk dari susunan sel secara radial yaitu dari luar maupun ke pusat. Jaringan ini disebut juga jaringan radial. Yang kesembilan itu lingkaran tumbuh, yaitu kondisi pertumbuhan pohon ditentukan oleh lingkungan tumbuh, yaitu iklim. Selanjutnya, selanjutnya, oke, berikut adalah bagian pohon dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama jenis pohon dari golongan pohon daun lebar, yaitu yang pertama dengan ciri-ciri sebagai berikut.
umumnya bentuk daun lebar, tajuk besar, dan membundar. Selanjutnya terjadi guguran daun-daun. Selanjutnya pertumbuhan lambat dan lama. Kemudian umumnya batang tidak lurus dan berponggol. Kemudian umumnya memiliki kayu yang lebih keras, contoh jalil, ulin, merantil, mahoni. Begitu. Selanjutnya yang kedua itu jenis pohon dari golongan pohon daun jarum dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk daun seperti jarum. Yang kedua, tajuk berbentuk kerucut. Yang ketiga, umumnya tidak menggugurkan daun kecuali beberapa pohon saja. Yang keempat itu penumbuhan cepat dan lurus ke atas. Selanjutnya itu umumnya memiliki kayu lunak dan ringan. Contoh itu damar, pinus, atau jamujo. Baik. Selanjutnya itu manfaat kayu. Itu yang pertama sebagai bahan bangunan. Yang kedua itu sebagai furnitur. Yang ketiga itu sebagai kayu lapis. Yang keempat itu sebagai parkuet. Yang kelima itu sebagai laminasi. Yang keenam itu sebagai pulp dan kertas. Yang ketujuh itu dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu yang berikutnya yaitu keuntungan. Keuntungannya yaitu yang pertama, banyak didapat di Indonesia dan tidak bisa didaur ulang lagi. Yang kedua itu mudah dikerjakan dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan dan kegunaannya serta harga yang relatif murah. Yang ketiga yaitu kekuatan kayu itu cukup tinggi dan ringan. Keempat itu daya tahan terhadap listrik dan tahan lama atau tahan dari bahan kimia kecuali bahan kimia yang keras cukup tinggi baik. Yang kelima itu pada jenis kayu tertentu mempunyai tekstur yang indah sehingga mempunyai nilai dekoratif yang lebih baik atau indah. Yang keenam itu atau yang terakhir kedap suara. Baik, tentunya. Berikut yaitu kerugian. Yang pertama itu sifat kurang homogen mudah dipengaruhi oleh iklim ataupun cuaca. Yang kedua itu landutan dapat terjadi pada keadaan kelembapan tinggi. Yang ketiga itu mudah terserang serangga, jamur, dan cacing laut. Keempat itu adanya cacat-cacat bawaan dari cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Kelima itu agak mudah terbakar. Baik, oke. Sekian dari hasil PPT saya. Apabila kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.